Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis dengan topik manajemen emosi mengatasi asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah manajemen emosi mengatasi asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis. Perlu diketahui bahwa manajemen emosi yang saya maksud di sini adalah upaya mengendalikan emosi kita ya, emosi kita supaya tidak terjadi kenaikan asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis itu karena disebabkan oleh multifaktor ya. Jadi banyak sekali faktornya yang bisa menyebabkan kita menjadi menderita asam lambung, gut and inisiatif maupun psikosomatis. Nah, salah satu faktor diantaranya adalah tentang emosi ya, emosi. Jadi dari segi kejiwaan ya, dari segi psikis kita tentang pikiran, perasaan, kecemasan, ini semuanya berpadu. Nah, kadang memunculkan rasa emosi yang meluap itu. Nah, rasa emosi itu terdiri dari seperti rasa marah-marah ya, kemudian mungkin juga rasa dendam, rasa sakit hati, termasuk pikiran yang berpikir negatif. Nah, itu biasanya selalu ini apa ya, selalu memacu asam lambung naik menjadi GERD ya. GERD menjadi bermacam-macam sensasinya seperti dada berdebar-debar, kemudian dada nyeri ya, nafas pendek, ya bermacam-macam rasalah seperti itu. Nah, yang akhirnya karena kita sering emosi ya, sering marah-marah, itu yang menjadi biang keladinya penyebabnya itu. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa terkendali, maka pada season kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yaitu tentang manajemen emosi. Artinya kita harus bisa mengendalikan tingkat emosi kita sehingga tidak menjadi menambah penderitaan asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis yang kita derita, tapi justru sebaliknya bisa mengatasi ya penderitaan asam lambung, gut and inisiatif psikosomatis yang akhirnya lama-lama menjadi berangsur-angsur membaik dan akhirnya menjadi sembuh. Begitu teman-teman. Baiklah, jadi
penyebab ya. Yang pertama penyebab dulu, nanti yang kedua solusinya. Penyebab asam lambung itu sering naik ya, menjadi GERD menimbulkan banyak sensasi, akhirnya menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi psikosomatis ya, pikiran kita sering menganalisa pada hal-hal yang negatif. Nah ini pemicunya ya, pemicunya khusus pada session kali ini saya ingin berbicara tentang masalah emosi gitu. Jadi ini juga banyak sekali yang disebabkan oleh ini ya. Jadi faktor pikiran atau kejiwaan ini memang lebih dominan di dalam penderitaan asam lambung GERD initiatif psikosomatis, yaitu tentang hal-hal yang bersifat emosi lah, seperti kita sering marah-marah, kita punya rasa dendam, rasa sakit hati, pikiran yang negatif ya. Bahkan tidak hanya itu, kita hanya ngomong keras saja ya, keras yang berlebihan saja ini sudah bisa menaikkan asam lambung. Akhirnya di dada ini terasa sering berdebar-debar. Nah itu kalau tidak kita kendalikan ya, terus-menerus sering terjadi seperti itu, nah itu akhirnya menjadi kebiasaan yang kurang baik ya, artinya penderitaan asam lambung itu menjadi semakin lama diderita. Nah oleh karena itu setelah saya merasakan ya ketika dalam penderitaan itu, memang kita betul-betul harus mengendalikan diri ya. Ini yang saya sebut sebagai manajemen emosi. Nah, solusinya bagaimana supaya kita tidak ya perasaan emosi kita ya seperti marah-marah, dendam, sakit hati, pikiran negatif itu tidak berlebihan atau tidak sering muncul. Nah, ini ada beberapa hal ya, ada beberapa hal sebagai solusinya, yang akhirnya nanti jiwa kita lama-lama akan menjadi tenang dan tidak sensitif terhadap hal-hal yang mengundang emosi. Nah ini yang pertama ya, ketika kita ada hal-hal yang mengundang menjadi emosi, menjadi marah, nah ini kita bisa alihkan dengan hal yang lain ya. Hal yang lain contohnya yaitu kita melakukan kegiatan yang riang lah ya, yang riang atau yang menyenangkan ya, bisa berdasarkan hobi misalkan. Nah itu lebih baik kita melakukan kegiatan itu daripada kita mungkin berdiam diri tapi membayangkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang dirasa kurang enak. Nah akhirnya kita menjadi marah-marah terhadap dirinya sendiri pun itu bisa, itu seperti itu ya. Dengan seperti itu juga akan memicu asam lambung akan naik juga. Apalagi kita dipicu marah oleh misalkan orang lain ya, nah itu akan lebih cepat sekali untuk naik naik ke emosi kita. Nah ketika seperti itu asam lambung menjadi semakin menjadi ya. Maka dari itu kita hindari hal-hal seperti itu dengan cara kita mengisi waktu, kita melakukan hal-hal kegiatan yang menyenangkan atau yang riang. Itu seperti itu. Contohnya kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hobi kita lah. Kalau saya di rumah ya itu lebih banyak kegiatan karena saya di rumah juga punya peliharaan burung. Nah kadang lebih baik saya untuk merawat burung-burung itu. Kemudian saya juga hobi bermain musik. Kadang saya pakai untuk bermain gitar atau mungkin bermain organ ya seperti itu. Atau mungkin untuk berkaraoke, nah seperti itu. Itu supaya kita tidak mudah tersulut emosi kita, sehingga asam lambung itu menjadi cepat stabil gitu, seperti itu.
Itu yang pertama. Nah, kemudian solusi yang kedua untuk meredam emosi kita ya, supaya tidak sering meluap, yaitu dengan cara kita berpikir positif ya, berpikir positif ketika ada stimulan atau rangsangan dari luar. Nah, kita selalu berpikir positifnya, hikmahnya, seperti itu yang kita ambil. Jadi jangan kita apa ya selalu terpancing lah ya. Contohnya kita hanya menonton berita di televisi saja, itu kadang kita ikut terpancing, ikut emosi. Nah, ini menjadikan penderitaan kita ini semakin menjadi itu. Nah, oleh karena itu kita selalu berusaha mengendalikan pokoknya ya, emosi kita selalu terkendali gitu. Pokoknya jangan terpancing seperti itu. Itu ya, jadi kita mencoba selalu berpikir positif yang kedua supaya tidak menyulut emosi kita. Karena dengan emosi yang tinggi, nah itu sama saja memupuk asam lambung untuk selalu naik gitu. Oke. Nah, kemudian untuk lebih menyetabilkan ya atau menenangkan jiwa kita supaya menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih nyaman ya, sehingga asam lambung tidak selalu naik. Nah, ini kita selain tadi dua hal ya, ini solusi yang ketiga ini kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur, mensyukuri semua keadaan kita syukuri, dan kita yakin bahwa semua yang terjadi, semua yang kita dapat, semua kesempatan buat kita ini adalah sesuatu yang memang yang sudah diberikan oleh yang Maha Pencipta kepada kita ya. Nah, maka itu kita harus selalu bersyukur. Nah, bagaimana caranya selalu bersyukur ya? Syukur dalam arti luas kita adalah melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, yaitu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti itu maka kita menjadi reda ya, tingkat emosinya. Nah, dengan tingkat emosinya reda karena kita selalu mengawali sesuatu itu dengan syukur, nah maka asam lambung tidak selalu naik. Nah, kalau itu continue kita lakukan, maka lama-lama akan menjadi normal. Seperti itu, teman-teman. Oke, yaitu solusi yang ketiga. Nah, kemudian solusi yang keempat ya, kita juga selalu sabar ya, sabar supaya tidak terpancing emosi atau marah. Nah, sobar artinya itu luas. Nah, maka dari itu ketika kita sudah siap untuk bersabar, sabar itu tanpa batas ya. Yang namanya luas itu tanpa batas ya. Ketika orang itu bilang sabar ya ada batasnya, nah itu sama aja belum sabar ya. Nah, oleh karena itu untuk supaya kita cepat sembuh dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, kita coba sabar tanpa batas. Dalam arti kita sabar di dalam berikhtiar atau berusaha mencari kesembuhan. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya solusi yang kelima ya, itu selain kita sabar di dalam ikhtiar ya mencari kesembuhan, itu yang kelima kita selalu sadar ya. Sadar dalam arti kita mampu introspeksi diri kita sendiri atau mawas diri ya, menilai diri kita sendiri tentang kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Mungkin kita kurang baik dalam pola makannya, nah kita perbaiki. Mungkin kita
kurang baik dalam pola hidupnya, kita perbaiki. Atau mungkin kita kurang baik dalam mengatur emosi, kejiwaan, perasaan yang hubungannya dengan orang lain, sikap-sikap kita. Nah, itu kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Ini juga kita lakukan demi kenyamanan diri kita supaya asam lambung tidak selalu naik. Itu seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir ya, yang keenam solusinya adalah kita berusaha selalu ikhlas ya. Selalu ikhlas apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang kita dapatkan. Nah, itu kita mencoba ikhlas. Ikhlas yang sesungguhnya adalah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang dalam penderitaan misalkan ya. Ya kita memohon saja supaya cepat diberi kesembuhan, diberi kekuatan untuk segera penyakitnya diangkat. Nah, kemudian kita menjadi sehat. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan pada season kali ini. Jadi intinya demi kesembuhan asam lambung kita berusaha mengendalikan diri dari tingkat emosi kita seperti rasa marah-marah, rasa dendam, rasa sakit hati, pikiran-pikiran kita juga harus positif. Insya Allah dengan seperti itu maka asam lambung tidak selalu naik ya, sehingga tidak terjadi sensasi. Nah, akhirnya kita menjadi tidak cemas ya, dan kita bisa berpikir positif. Nah, ketika sudah seperti itu kita lakukan secara berulang-ulang, insya Allah akan berangsur-angsur membaik dan akhirnya menjadi sembuh, teman-teman. Itu pengalaman yang saya lakukan itu seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.